Tin. Hai. Kenapa enggak? Ya lumayan sih. Aku tadi loh habis baca berita tahu ada pabrik kompor yang lagi bangkrut. Kamu tahu nggak? Hah? Pabrik kompor yang bangkrut. Itu bisa dijadiin topik buat tugas kita loh. Oh ya? Eh, Ya, nanti kita tunggu bisa aja. iya benar. Kamu lanjutin dulu, aku mau baca lagi ya. Oh iya. Pabrik kompor gas kuantum resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Juli 2024. Direktur PT Aditek Cakrawiasa Iwan Budi Buwana menyebut pilot disebabkan oleh penurunan penjualan dan meningkatnya utang perusahaan. Keputusan pilot kemudian berimbas pada pemutusan hubungan kerja PHK kepada 511 karyawan. Kepilotan kompor gas kuantum membuatnya kini tinggal sejarah. Padahal kuantum menjadi pabrik kompor gas, selang, dan regulator yang sudah menjadi legenda. Kisah kuantum bermula pada 1993 dan tidak terlepas dari tangan dingin Rawono Sosrodimulyo sebagai pendiri. Situs resmi ITB menyebut Rawono merupakan lulusan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika angkatan 1974. Pada waktu itu, Rawono melihat jarang sekali produk lokal di industri rumah tangga, khususnya kompor gas. Satu-satunya produk lokal skala besar adalah Alim Markus dengan Mas Pion. Sementara sisanya masih didominasi produk asing. Di kompor gas saja terdapat merek Rinnai dan Hitachi yang keduanya berasal dari Jepang. Dari sini, Rawono kemudian bertekad membuat kompor gas buatan lokal. Dia yakin produknya akan laris di pasaran.
Terlebih, kompor gas menjadi produk yang sehari-hari digunakan masyarakat. Maka, pada 1993, dia mendirikan PT Aditek Cakrawiasa. Pada awal pendirian, Rawono menjalankan usaha dari garasi rumah dan hanya dibantu 4 orang karyawan. Meski begitu, bukan berarti kompor gas langsung diproduksi. Rawono dan tim melakukan riset dan menciptakan perwarupa selama 2 tahun. Barulah pada tahun 1995, Quantum mulai diproduksi. Sayangnya, hal tersebut tidak berlangsung lama. Badai krisis pada tahun 1997 sampai 1998 membuat bisnis Rawono berhenti dan menelan kerugian. Tidak ingin larut dalam krisis terlalu lama, Rawono mengubah rancangan produk Quantum. Dia memangkas penggunaan bahan-bahan yang mahal seperti mengganti bahan baja dengan aluminium. Cara seperti ini sukses membuat harga produk turun. Rawono kembali menjual kompor gas dengan harga kisaran 100.000 sampai 200.000. Seluruh keuntungan kemudian digunakan kembali untuk diversifikasi bisnis. Pada tahun 2002, Quantum memperkenalkan selang gas, regulator, blender, dan berbagai perabotan rumah tangga lain. Quantum yang jadi perintis kompor gas lokal sukses memproduksi jutaan kompor gas yang semuanya laris manis di pasaran. Rawono pun mendapat keuntungan melimpah. Namun, kini semua kejayaan Quantum tinggal kenangan sebab perusahaan sudah dinyatakan pailit dan belum membayar gaji karyawan sebanyak 511 karyawan. Teman-teman, maaf ya, berat banget nih. Lama nggak kalian nggak kok? Baru datang aku. Ya kakek, kita lanjutin lagi. Tadi kalian udah nyampe mana nih diskusinya? Iya, ini tadi ya dibilang katanya tuh ada berita terbaru tentang mengenai kompor tuh loh yang bangkrut. Kamu tahu nggak? Oh, kompor. Kayaknya aku pernah lihat juga tuh beritanya. Yang perusahaan kompor Quantum itu enggak sih? Bener banget. Pabrik Quantum itu lagi bangunnya, nggak tahu nggak sih itu? Iya, itu sekarang tuh loh bangkrut sekarang itu perusahaannya itu. Kamu nggak tahu, Tin? Emang masalahnya apa? Kok bisa sampai bangkrut pabriknya? Nah, masalahnya itu karena perusahaan itu belum menggaji karyawannya. Iya, besar banget gak sih itu? Aku kemarin baca itu, aku tadi baca itu 21 miliar tahu. Hah? Iya, 21 miliar dari tahun 2018 belum digaji. Udah karyawannya effortnya banyak, udah semuanya dikasih ke perusahaan, tapi perusahaan nggak mau ngasih kompensasi ke karyawannya tahu. Iya, itu udah viral banget sih, Tin. Ada di YouTube, ada di berita di mana-mana. Emang kalian ada beritanya? Ada dong, ya Allah, udah viral banget. Masa kamu nggak tahu ini? Iya. Iya, tadi itu Deketin, deket. bilang, oh iya, yang di CNBC Indonesia ini juga, terus ada di YouTube-nya juga. Ini loh, Tin. Banget, Tin. Ya Pabrik kompor gas Quantum resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Juli lalu. Kepilotan kompor gas Quantum membuatnya kini tinggal sejarah. Padahal Quantum menjadi pabrikan kompor gas, selang, dan juga regulator yang sudah menjadi legenda. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1993 atau 31 tahun silam itu memiliki sebuah pabrik produksi yang cukup besar yang beralamat di Jalan Raya Serang, kilometer 15, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sejak dinyatakan pilot, kegiatan produksi dihentikan yang berujung pada tindakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 511 karyawannya. Direktur PT Aditek Cakrawiasa Iwan Budi Buana menyebut
Pilot disebabkan oleh penurunan penjualan dan meningkatnya utang perusahaan. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah persaingan antara produk lokal dengan barang impor. Dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya harus menghadapi barang impor dengan harga miring. Padahal Quantum sudah menjalin kerjasama dengan banyak supplier lokal untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Nggak tahu sih. Pernah sih itu ke berita aku, tapi ya udah sih aku setelah aja. Oh makanya cuma scroll Iya, kan bisa nih dibuat, kan tugas kita juga termasuk kompensasi gak sih guys, masuk nih buat tugas ini. Bagus banget sih, apalagi ini juga perusahaan kompor Quantum itu yang udah pasaran gitu loh, kok tiba-tiba bangkrut hanya karena mereka nggak menggaji karyawannya, apalagi karyawan yang nggak digaji itu juga banyak, makanya tadi sampai 21 miliar ya. Iya, ada 1 miliar. Nah itu ada 511 karyawan nggak digaji. Wah, parah banget sih itu. Kayak gak gaji karyawan sampai miliaran juta. Iya. Gimana ya nasib karyawannya? Ya pastinya terombang-ambing dong karyawannya. Terus kayak di sebenarnya sampai bertahun-tahun loh ditahan gitu, dinyatakan terus tiba-tiba jalan bangkrut. Iya, apalagi kalau pekerjaan di perusahaan itu kayak pekerjaan utamanya dia. Iya, kalau dia punya bisnis lain mah enak ya. Kalau cuma itu satu-satunya kan kasihan, apalagi kalau anaknya masih sekolah. Iya ya. Masalah itu tapi gak simpel kita bayangkan ya. Bener banget sih. Dan berita yang kamu tunjukin tadi itu kayak ya ampun, kayak karyawan itu udah sulit sejak lama. Penurunan daya saing pasar juga nyambut gak sih kayak gitu? Kalau dilihat dari merek Quantum yang barangnya tuh kayak udah sampai ke luar negeri juga gitu gak sih? Iya, itu karena impor Cina itu loh. Ya Allah, negara Cina itu ngapain sih? Bentar. Karyawan gak akan memikirkan itu. Pokoknya haknya harus dipenuhi, entah dari banyaknya impor, pokoknya si karyawan kan butuh haknya kan. Iya benar sih, tapi itu juga berdampaknya loh, karena Cina itu tadi loh, barang-barang Cina itu emang sebagus itu ya, sampai Quantum udah lama, terus ya gimana lagi ya, sampai kompensasi itu kan yang pertama itu kan kompensasi, terus yang kedua itu tadi kan barang dari Cina impor itu tadi kan. Terus gimana perusahaan bisa memenuhi hak-hak mereka ini? Ya aku setuju sih tentang hak karyawan harus diprioritaskan. Tapi kan itu solusi, kita tuh harus nyari solusi yang realistis gitu loh. Kayak misalnya kita mencari investor baru atau penataan kembali utang kayak gitu. Penataan kembali, apanya yang harus ditata Titin? Itu malah memperpanjang penderitaan karyawan enggak sih Yen? Kalau kita pakai logika, ditata kembali, ini kan apalagi udah lama dari 2018 sampai 2024, dari sebelum corona sampai sekarang. Bener sih, aku setuju sama kamu. Soalnya pemikiran karyawan kan dia itu nggak ikut cari solusi yang apa kayak apa tata apa gitu. Oh ya dia kan minta haknya ya dikasihkan kan. Dulu hanya minta kompensasinya itu tadi loh, gajinya itu loh. Iya paham, tapi kan mungkin juga aset perusahaan bisa kali ya buat solusi sementara yang apa ya, kayak
ya mungkin sementara nggak sampai intinya gitu loh, tapi rasa enggaknya pajak karyawan itu Terbayarkan gitu. gitu ya. Menjual aset. Pabrik Quantum punya berapa aset sih? Banyak kah? Kalau banyak sih lumayan ya, karena 21 miliar itu sedikit tuh. Masa ya pabriknya yang dijual? Iya nggak mungkin banget. Nah, apa ya? Terus apa pemerintah juga harus ikut turun enggak sih? Iya pastinya nggak sih? Iya, Itu kan? juga menyangkut tentang pemerintah juga intinya. Terus juga kan karyawan ngelakuin demonstrasi juga nggak cukup kan? Ini aja, pemerintah memperbaiki regulasi mengenai hak-hak karyawan aja nggak sih? Itu menurutku sih lebih apa ya? Lebih mengkondusifkan mengenai masalah ini. Kalau menjual aset-aset itu apa gitu yang mau dijual sama perusahaan itu? Karena kompornya pun sekarang udah nggak laris lagi kayak dulu, kan ada masalahnya ini itu, kayak pabriknya itu udah tercemar nama baiknya itu. Padahal dulu ibu kita rata-rata pakainya Quantum ya. Sekarang udah impor kayak gitu. Mungkin kalau dari aku ya solusi lainnya kayak mungkin para pekerja bisa kayak mencari kerjaan alternatif baru kayak gitu. Kalau nggak ya Bener juga. Ini aja deh, seumpama nih kalian kalau jadi pemerintah, apa yang akan kalian lakukan gitu? Seumpama kalian jadi pemerintah, coba. Ya pastinya itu kan tadi aku yang bilang awal, pasti regulasinya itu harus dibenahi tentang hak karyawan itu tadi. Terus mungkin pemerintah itu kan semisal kalau karyawan itu tadi punya kayak bisnis lain gitu ya, kan lumayan itu, kayak anak-anak yang masih sekolah itu masih terbantu, ada uang pegangan lain gitu loh. Mungkin kalau yang lainnya tuh kayak kasih pelatihan gitu nggak sih sama pemerintah, terus nanti dibukakan peluang pekerjaan baru itu sih kalau menurutku ya. mungkin kalau adanya kolaborasi kali ya sama kayak untuk buat keberlangsungan usahanya, terus juga kayak mencari solusi bersama lah intinya itu dalam menghadapi tantangan yang perlu dihadapi di dunia usaha kayak gitu. Sekarang jam berapa? Udah waktunya Bu Vera gak sih masuk kelas? Yuk. Berarti tunggu kan Bu Vera itu mintanya kan kita kerja kelompok mengenai kompensasi ini tadi. Berarti kita udah fix gak sih pakai ini aja? Oke, fix ini aja. Jadi nanti kalau ditanya Bu Vera, kita jawabnya yang diskusi ini kita nanti. Benar. Oke. Soalnya ini berita parah banget ya. Udah yuk, udah mau ini. Oke, ayo. Buru ibunya udah masuk. Solusi yang bisa dipakai atau digunakan oleh perusahaan tersebut adalah yang pertama, perusahaan CSR harus lebih bertanggung jawab
mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam model bisnis. Bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dari hak karyawan. Yang kedua, perusahaan harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren dan kebutuhan konsumen. Kelemahan dalam hal inovasi dapat membuat perusahaan tertinggal di pasar yang sangat kompetitif. Yang ketiga, pentingnya perencanaan keuangan yang baik untuk memastikan keberlangsungan usaha, manajemen arus kas yang efektif, dan persiapan untuk keadaan darurat sangat diperlukan. Dengan demikian, pelajaran-pelajaran tersebut perusahaan lebih dapat siap dalam menghadapi tantangan dan menciptakan strategi yang berkelanjutan untuk keberhasilan jangka panjang. Jadi, kesimpulan dari diskusi kami yaitu peristiwa ini juga menjadi perhatian bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya bergantung pada profitabilitas semata, tetapi juga pada keberlanjutan sosial. Keberlanjutan usaha kini menjadi isu yang semakin penting dalam dunia bisnis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya dapat diukur dari profitabilitas atau keuntungan finansial, tetapi juga dari bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial. Profitabilitas memang menjadi dasar yang penting untuk memastikan kelangsungan operasional suatu bisnis. Namun, jika hanya fokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat, perusahaan bisa menghadapi risiko jangka panjang seperti penurunan reputasi, kehilangan kepercayaan konsumen, sehingga konflik hukum akibat praktik yang tidak bertanggung jawab. Dengan menyeimbangkan profitabilitas dan keberlanjutan sosial, perusahaan tidak hanya dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, tetapi juga menjadi pendorong perubahan positif di masyarakat. Strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan ini seringkali menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, keterlibatan karyawan yang lebih baik, dan daya saing yang lebih kuat di pasar global.
them yours. Enter directly. Open the door.